Welcome to Ribal Review Abal-abal. Oke, jadi hari ini ada something spesial nih di Amkor. Aduh, apa nih? Jadi ini bakalan jadi episode pertama dan perdana dari Ribal, ya kan? Ini tuh hal yang baru ya di sini untuk Amkor sendiri ya. Betul Kira-kira banget. nih, Ribal apaan nih? Kak Kavi kan mau jelasin dulu deh Ribal apaan gitu. Oke, agaknya apa nih Ribal? Apa nih? Teman-teman tahu nggak? Iya. Dari judulnya Ribal. Jadi Ribal ini adalah acara talk show mereview tapi Abal-abal dari perspektif orang-orang awam gitu. guys. Jadi di sini kita bakal mereview banyak banget deh. Ada film, TV show, buku, lagu. Iya, bisa juga. Terus apa masak-masak boleh nggak nih? Atau mukbang itu boleh nggak sih? Kak? Boleh aja sih. Untuk teman-teman yang mau kita mereview sesuatu juga boleh sih, langsung komentar di bawah aja ya. Langsung komen. Jadi nanti langsung kita diskusi nih. Terus kita reviewin di Ribal next episode. Oke, karena hari ini spesial tentang Ribal perdana, kita mau membawakan sesuatu yang spesial juga nih. Kalau dilihat-lihat dari vibes ruangannya, ada merah-merah nih. Terus malam Jumat gak sih ini Kak? Aduh, Malam Jumat aku takut banget. Aduh, terus udah merah-merah di mana-mana di spot-spot tertentu. Ini kita mau ngebahas apa ya kira-kira? Jadi, guys, kita hari ini mau mereview salah satu film yang belakangan ini sangat hype dan viral, Iya. yaitu film Evil Dead Rise. Ayo. Udah ada yang nonton belum? Udah ada yang nonton belum? Kan pasti ini rata-rata udah pernah nonton gak sih Kak? Iya, bener. Karena kayak teman-teman aku tuh pada bilang kayak, ayo coba nonton Evil Dead Rise. Teman-teman kakak pada kayak gitu juga gak sih? Iya bener banget. Hype gitu. Iya bener banget. Jadi kayak Evil Dead Rise kok Dead and Rise. Aduh, aku saking gugupnya nih. Iya. Aduh, aku masih terbawa suasana Bener horornya. banget. Jadi sampai kayak, aduh, greget. Oke, Evil Dead Rise ya guys ya. Nanti kalau aku salah lagi tolong ditegur. Oke. Evil Dead Rise ini kan baru tayang sekitar 2 minggu yang lalu ya. Ya, 2 minggu bener-bener. atau 1 minggu lah. Ya barusan ini. Baru-baru banget. Teman-temanku tuh ngajak aku kayak, ayo nonton Evil Dead Rise gitu. Jadi kayak aku kayak FOMO ya. Iya. FOMO. Kayak, waduh, apa nih? Apa nih? Apakah aku harus menontonnya juga gitu? Iya, Kayak sama asik banget. Jadi kayak gitu. aku yaudahlah, karena aku diajak teman-temanku jadi aku nonton ya, juga. Nonton juga. Oke. Dan kemarin kita udah nonton secara langsung kan yang ngerasa kayak vibes-nya wah. Pokoknya langsung kita bahas aja gak sih Kak? Oke, bener banget, langsung kita bahas aja ya. Bener. Yang pertama, hal yang paling penting yang kita experience dari awal film sampai akhir film adalah storyline atau plot dari filmnya. Ini menurut kakak dulu nih, kira-kira storyline atau plot dari Evil Dead Rise ini selama menontonnya itu gimana? What you experience actually, dan perasaannya gimana sih? Gitu. Oke, jujur pertama kali aku tuh tipikal orang yang nggak suka nonton film horor, apalagi oke, film oke. horor yang thriller. Dan banyak darahnya gitu. Iya, kayak- Aku kira film ini bakal kayak film Exorcist, kayak beberapa film kayak Insidious atau The Conjuring. Itu kan bener-bener kayak film paranormal yang bener-bener kayak ada banyak hantunya di situ ya. Ternyata ini adalah film yang thrillernya kayak ada banyak darahnya gitu. Iya bener-bener. Dan aku juga kaget soalnya kayak menurut aku kan banyak orang-orang yang mungkin kayak nggak bisa lihat darah. Oh iya, Jadi bener-bener. buat teman-teman yang Dimohon untuk ya kesadaran diri ya, untuk tidak menonton ya. Bener karena memang banget. bener-bener menurut aku agak disturbing juga Iya. karena ada banyak darah dan adegan-adegan yang sangat frontal. Iya. Tapi itu sebenarnya bagus, tapi menurut aku alurnya terasa begitu cepat karena oke. adegannya itu langsung to the point, untuk jump scare juga sebenarnya. Menurut aku standar sih nggak terlalu banyak jump scare, tapi jump scare-nya ya yang penting-penting aja Mbak, yang tiap kayak 5 detik sekali jump scare Ada gitu. jump scare gitu kan bahaya Ya, juga enggak gitu ya. sih. Jadi ya normal untuk jump scare Iya, dan plotnya kalau menurut aku terlalu cepat gitu. Kalau Iya. menurut kamu gimana Tio? Iya, kalau menurut aku tuh sama. Kurang lebih tuh sama kayak Kak Vicky. Soalnya kayak dari awal sampai akhir, even di pertamanya banget tuh kita udah disajiin vibes yang benar-benar munculin darah. Kayak dari awal sampai akhir cuma darah gitu. Kayak hal-hal yang kayak plot dari storyline-nya tuh aku rasa kurang gitu. Kayak misalnya kayak dia ngebahas tentang dysfunctional family-nya atau ngebahas iya, kan bener. kayak nggak terlalu
tersorot greget. ya. Iya bener banget. Terus juga ngebahas kayak nggak ada yang namanya kayak karakter development atau hal-hal yang apa ya, yang bikin kita tuh greget gitu kan, Ya, bener. yang bikin kita tuh kayak ngerasa experience hal lain selain cuman scene darah-darahnya itu doang Iya, gitu. iya, bener banget. Hal itu yang nggak kita dapetin nggak sih yang kemarin kita tonton, dan sayangnya tuh di situ. Cuman untuk standar film horor kayak thriller juga itu ya lumayan lah ya, kayak lumayan bikin greget, disturbing juga yang pasti, dan oke banget buat ditonton ya pasti. Oke, betul banget sih. Aku juga merasa kayak terlalu cepat gitu. Iya, terlalu cepat. Untuk karakter development udah nggak ada karena Iya, ya bener-bener udah banget. gitu. Ya kita nggak bakal spoiler ya Iya, guys hari cuman ini. kita apa ya, ngasih opini nih. Iya, dan memberikan gambaran umum Iya, buat teman-teman gambaran yang umum. mungkin masih mikir-mikir nih mau nonton apa enggak, Iya. mau nonton apa enggak. Kaum mendang-mending ini gimana sih? Iya, Kalau mau mending nonton kita- film kan juga kayak, kalau filmnya nggak terlalu menarik ya. Sayang udah, gitu ya. sayang juga. Heeh, bener. Kembali tapi disclaimer dulu kan, ini perspektif dari orang-orang Awam. awam. Jadi kalau ada perbedaan itu tidak apa-apa. Oke, next. Setelah storyline ada hal lain yang paling penting juga nih buat pembawaan filmnya, yaitu karakter atau aktor dan aktrisnya sendiri. Kayak gimana sih mereka meraninnya itu, apakah udah successful banget gitu. Ini Kak Vicky dulu deh, gimana nih pas Apalagi nih? ngeliat? Kayak wah gimana tuh, kan dari tadi udah ngerasa greget gitu, gimana. Oke. Jadi kan sedikit disclaimer mungkin ya. Aku kira awalnya karakternya tuh menurutku udah bagus-bagus sih dari beberapa karakter utamanya. Kan ada karakter utamanya itu yang si ibunya itu dan si temennya itu. Aku kira si karakter utama yang bakal jadi center of interest itu si ibunya yang jadi bener. apa ya? Istilahnya kayak kesurupan gitu. Iya, kan kesurupan beneran gitu Kesurupan kan. si hantu itu ternyata enggak. Ternyata si temennya tuh adiknya. Saudaranya nggak sih? Saudaranya. Ya, adanya deh. Ya, saudaranya tuh yang kayak apa ya, kayak jadi orang yang Dominan apa ya, gitu lah ya. dominan di film itu gitu. Jadi awalnya aku kayak mungkin si hantu ini, si ibunya ini bakal jadi orang yang apa ya, yang nge-carry a whole movie. Iya, gitu. bener-bener. Ya, aku kira aku berekspektasi ke si ibu itu. Si ibu, iya, benar. Ternyata enggak, ternyata lebih dominan yang adiknya itu. Tapi itu bagus sih, jujur. Ya, still good. Dia karakter yang saudaranya tuh favorit aku banget. Iya. Terus si anak-anaknya tuh juga ya lumayan lah, mereka all out. Ya, banget. Apalagi ada beberapa scene yang sangat gitu. Kayak nggak bisa dijelasin nih, soalnya nggak kayak bisa dijelasin sih. cuman bisa dirasakan, Iya, dan itu kayak dirasakan. kayak greget banget. Oke, kalau dari aku sama banget kayak Kak Vicky. Kayak untuk karakternya menurut aku parameternya itu asik parameter. Pokoknya kayak kesuksesan dari aktor sama aktrisnya itu dilihat kalau bisa bikin kita tuh merinding sendiri, ya nggak sih? Iya, betul. Bikin kita kayak meringis atau apa gitu, dan kita bisa ngerasain mereka juga, itu udah sukses banget. Tapi ya emang disayangin ya, kayak di posternya kan kelihatan lah ya kalau ibunya sama anak-anaknya nih gitu kan, even tagline-nya juga. Tapi ternyata dominannya ya ke si saudaranya kayak gitu, itu agak disayangkan ya sebenarnya. Cuman nggak apa-apa sebenarnya, karena dia kan jadi saver ya di di filmnya itu buat anak-anaknya gitu kan. Dan menurut aku karena dominannya itu tadi itu bikin karakter lain tuh agak redup gitu, agak nggak terlalu kesorot, Iya, cuman jadi kayak bantu, iya berfokus kasih, ke itu ya. cuman ke si saudaranya doang, nggak yang lain tuh nggak kayak Iya. pusing ya, Jadi kayak kayak cuma greget dia di situ. sebagian-bagian. Iya. Ya sumpah aku kayak berekspektasi banyak banget kayak. Iya, nggak ada spotlightnya ibunya, gitu. Bahkan sebelum aku nonton itu kayak aku bilang sama adikku kan, ini kayaknya filmnya bagus sih. Kita nonton Iya. ini nggak, terus adikku kayak jangan deh, kayaknya nggak seru soalnya film hantu kan. Oke, Ya udah, oke. aku tidak. Jadi membawa adikku kan, adikku juga takut gitu kan Oke. ya. Habis itu kayak ya kayaknya nih aku mikirnya bakal banyak sih si ibunya itu, ternyata kayak waktu aku nonton lah kok gini ya? cuma sedikit doang, ini kayak cuma sekelebat-kelebat doang. Iya bener banget, dan Bagus sih. agak disayangkan Iya, ya disayangkan. sebenarnya, kayak wah. Dan itu juga balik tadi ke karakter development, emang nggak ada ya menurut kami sih, menurut aku juga tuh nggak ada sama sekali kayak gitu sih. But overall dari gimana mereka meraninnya, apalagi yang orang-orang yang kesurupan, Orang-orang yang kesurupan yang itu kayak, bener-bener kayak wah itu udah keren banget sih menurut aku. Bisa dikasih 10/10 udah, kalau bisa ya jempol 10 juga bisa banget. anyway Kel,
Setauku waktu aku lihat-lihat di TikTok nih, karena aku sebelum nonton juga aku kayak review gitu. Iya kan banyak banget Aku kan di lihat situ. lihat apa ya, lihat Evil Dead Rise. Aku search ternyata film ini merupakan film remake. Oh iya, nggak sih? Bener banget. Karena ternyata itu tuh filmnya udah ada pas dulu tahun 1980-an lah ya. Terus dilanjut lagi tahun 2011 kalau nggak salah. Terus baru yang 2023 kayak gitu. Baru tahu juga sih. Iya. Mungkin next episode kita bisa kali ya. Iya, yang Evil Dead Rise yang pertama. versi lainnya. Oke, Bisa banget bener tuh. Oke. Karena kita udah ngebahas tentang karakter terus juga aktris-aktornya dan itu udah keren banget kan ya. Kita ngesetujuin itu. Dan terakhir yang mungkin yang bikin kita ngerasa lebih dalam gitu tentang filmnya. Kayak pas ngilu tuh ngerasa banget tuh kira-kira tahu nggak Kak kira-kira apa? Apa tuh? Ada yang tahu nggak? Apa nih? Apa nih? Aku agak takut jadi tanya kayak ujian. Tiba-tiba ujian dadakan. Iya. Jadi spill aja ya. langsung spill aja kali ya. Jadi yang paling berpengaruh yang salah satunya adalah sinematografinya. Gimana kan nge-take dari gimana pas adegan nusuk-nusuk ya, yang bikin kita ngilu banget ya. Dari gimana taking scene-nya, terus juga gimana ngasih vibes-nya gitu lah ya ke kita. Itu menurut kakak gimana nih? Jujur karena aku tadi udah menjelaskan kan, aku nggak seberapa suka nonton film horor karena sebagian besar film horor menurutku mereka memiliki banyak bukan banyak sih kayak most of kayak 75% scene-nya tuh pasti malam hari dan itu kayak gelap. Dan kalau aku nonton film yang gelap apalagi di bioskop itu kayak nggak kelihatan dan itu kayak agak apa ya, agak mengganggu gitu loh. Apalagi si Evil Dead Rise ini apa ya, latar tempat dan latar waktunya itu cuma ada di satu tempat dan cuma satu waktu aja. Satu waktu, satu tempat. Dan itu malam hari. Jadi filmnya itu full kayak scene-nya malam hari dan itu menurutku agak aku nontonnya sendiri kurang nyaman, tapi untuk pengambilan gambar dan scene-nya itu cukup bagus sih, kayak cukup nyata ya. Jadi aku nontonnya nggak ngilu-ngilu gimana gitu. Ngeri gitu rasanya. Dan pernah waktu awal-awal itu aku ngira filmnya tuh bakal kayak apa ya, vibe-nya itu kayak film horor yang Insidious gitu yang udah aku jelasin. Di akhir-akhir malah itu aku pernah dulu nonton film namanya film The Shining. Kayak mirip gitu, ada beberapa scene kata temanku juga itu mirip film The Shining itu. Dan kayak agak sedikit mirip juga beberapa scene kayak film Resident Evil. Pas deket-deket akhir gitu lah ya. The Chainsaw Man. Ini gak sih, kayak ada beberapa scene yang kayak gitu mungkin. Dan aku kayak kayak agak vibe-nya mirip-mirip kayak gitu. Iya. Padahal awalnya ngira itu kayak bakal ada exorcist atau iya kayak bener-bener kayak hantu yang harus hantu banget gitu loh. Ternyata enggak, ternyata lebih ke film thriller yang berdarah-darah ya. Iya, kayaknya emang fokus. Iya, mungkin kayak sini tuh juga ceritanya juga di situ lah ya. Dilihat dari storyline-nya juga. Bener banget. Kalau kamu gimana menurut kamu? Kalau aku sama kayak Kak Vicky lagi. Tapi disclaimer dulu, aku nggak terlalu kayak bisa menilai sinematografinya. Cuman bagi aku kayak ketika dia udah bisa nge-visualize hal yang bisa kita rasakan juga itu udah bagus sih menurut aku. Dan gimana dia bisa dengan tepat ngambil gambar tentang kayak tusuk-tusuk kayak gitu. Inget kan yang scene yang iya kan itu kerasa banget gak sih? Dan itu udah sukses banget dan menurut aku hal lainnya dan juga tentang coloringnya dan sebagainya itu udah keren banget sih dan udah sesuai. Even ya bener sih dari awal, mungkin pas awal ya masih ada matahari. Iya. Tapi cuma sedikit doang. Tapi pas ke akhir udah gelap, semuanya bener-bener gelap full dan itu cukup agak bikin kita agak capek atau gimana gitu. Cuman ya sesuai dengan jalan ceritanya lah. Dan actually udah bagus banget gitu. Bener sih. Iya. Jadi kalau bisa dirangkum nih dari 3 hal besar tadi, kira-kira rate-nya berapa nih gitu? Ini dari aku nih. Boleh dari kakak dulu. Oke, kalau menurut dari aku sendiri kembali lagi ya guys. Ini review abal-abal dan review dari orang awam. Iya, jadi aku mereviewnya sesuai dengan selera aku sendiri. Menurut aku filmnya
mungkin 7,5 ya. Menurutku filmnya udah bagus, tapi mungkin ada yang beberapa film yang dengan konsep dan tema yang sama, tapi itu lebih bagus. Jadi menurutku 7,5 itu sudah bagus sih buat film ini. Dan menurut aku sendiri film ini juga lumayan laku sih karena ditonton banyak orang. Hype-nya parah banget sih. Sama teman-teman aku tuh hype banget. Jadi menurut aku sendiri 7,5 karena ada beberapa kayak aspek yang aku sebutin tadi yang menurut aku kurang cocok di aku. Mungkin itu sih dari aku. Kalau dari aku cuman beda setipis ini nih sama Kak Vicky. Aku nge-rate-nya 7/10. Karena ya tadi dari storyline-nya dan semuanya itu sebenarnya bagus, tapi mungkin bisa dibilang untuk film horor itu standar lah ya. Kayak nggak jelek banget itu enggak, tapi bagus banget itu menurut aku pribadi masih ada yang lebih bagus gitu. Jadi aku kasih 7/10, tapi masih worth to watch lah ya. Tapi apakah hype-nya juga sesuai dengan kualitas filmnya? Menurut aku not really, tapi balik lagi itu perspektif dari orang-orang awam ini. Bener banget ya. Jadi nggak apa-apa kalau ada perbedaan dan menurutku tetap worth to watch banget. Bener banget. Oke, berhubung kita lagi ngebahas tentang Evil Dead Rise dan ngeliat spot-spot ini. Udah spot-spot merah-merah nih. Kira-kira kita lagi di mana sih, Kak? Oke, bisa tebak gak? Kita di mana nih? Kita tebak-tebakan dulu ya. Tebak-tebakan. Aduh, gimana tebak-tebakannya? Aku kasih clue dikit. Oh ya, apa? Clue-nya apa nih? Kayak vibes-nya atau apa gitu? Ada vibes American-nya gak sih, Kak? Kira-kira dilihat. Kita lagi ada di American Corner Universitas Airlangga. Betul. Tepatnya di mana? Di ASEC lantai 12. Jadi sini kita bisa ngeakses banyak banget ya, Kak. Cuma kira-kira ada apa aja nih di sini gitu? Jadi di American Corner kita punya banyak banget kayak fasilitas yang dapat teman-teman gunakan. Iya, buat meningkatkan produktivitasnya lah terutama gitu. Teman-teman mahasiswa ingin belajar atau bersantai-santai atau kayak cuma main-main aja sama teman-teman. Kita di sini punya banyak fasilitas. Kita betul banget. Punya komputer, punya TV. TV-nya bisa dibuat nonton. Nonton film apa aja. Bener. Jadi bisa bawa teman-temannya. Nah, jadi sini kita nonton bareng. Kapan-kapan kita bisa ya nonton bareng sama teman-teman terus kita bikin review bareng-bareng sama teman-teman. Bener banget. Bisa banget dijadiin langsung ya. Iya, selain itu kita punya apa lagi, Gil? Kita ada board games buat teman-teman yang bisa mau stress relief gitu nggak sih? Kan kayak aduh capek banget udah kuliah atau apalagi abis ini gitu. UAS kan? Oh iya bener banget. Jadi bisa banget ini jadi tempat kalian abis UAS itu langsung stress relief di sini. Bener banget gak sih, Kak? Bener banget. Selain itu kita juga punya beberapa fasilitas lainnya kayak 3D printer, kita punya VR, kalau teman-teman bisa main game. Lalu kita juga punya buku-buku, barangkali teman-teman yang suka-suka baca. Iya. Banyak deh, pokoknya teman-teman langsung aja kepoin, langsung aja ke American Corner di ASEC Tower lantai 12. Kami tunggu ya. Oke, sebagai closing nih, satu kata untuk filmnya kira-kira apa nih? Satu kata untuk film ini itu kata ya? Oh iya, itu kata ya? Satu katanya kayak apa ya, aku ini gue apa? Merinding banget ya. Bener banget. Oke, kalau dari aku apa ya, satu katanya itu kayak meringis lah ya. Meringis. Soalnya kayak dari scene-scene itu kayak bikin gitu. meringis banget gitu ngeliatnya banget. Kayak bikin wah gitu. Oke. Jadi itu adalah episode tribal pertama kami tentang Evil Dead Rise. Jangan lupa buat nonton next episode kita. Kita bakal bahas apa ya kira-kira next episode? Teman-teman bisa komen kali ya di bawah, nanti kita baca, kita pilih-pilih yang paling menarik. Apa nih? Terus bisa langsung tunggu next episode dari Ribal. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bener banget. Oke, aku Akila dan aku Vicky. See you on the next episode of Ribal Review Abal-Abal. Bye.